Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang materi yatnya. Pertama-tama saya akan membawa yatnya yang terdapat dalam Mahabharata. Nah, seperti yang kita ketahui, yatnya yang ada di Mahabharata itu terdapat kisah orang Brahmana yang berasal dari hutan yang direndahkan oleh Dewi Drupadi. Nah, dalam agama Hindu tidak boleh yang namanya mencela atau merendahkan yang namanya Brahmana. Lalu setelah mendengar kejadian tersebut, akhirnya Duryodhana dan adik-adiknya melakukan hal yang tercela pada Dewi Drupadi, yaitu merobek pakaiannya. Nah, walaupun seperti itu, pakaian Drupadi pun tidak bisa dirobeknya karena Krishna membantu Dewi Drupadi untuk mengulurkan kain yang tidak ada habis-habisnya kepada Dewi Drupadi. Seperti itu. Nah, pengertian dan hakikat yatnya. Nah, kata yatnya berasal dari yaj yang berarti mempersembahkan korban. Yatnya dapat diartikan sebagai upacara korban atau orang yang dikorbankan yang berhubungan dengan korban yatnya. Nah, upakara yang tertata dalam bentuk tertentu yang difungsikan sebagai sarana memuja Ida Sang Hyang Widi-Wasa, yaitu sesajen, yang disebut sesajen. Wujud dari pendekatan itu dapat dilakukan dengan berbagai bentuk persembahan maupun tata pelaksanaan sebagai ditentukan dalam berbagai sastra yang memuat ajaran agama Hindu. Nah, jenis-jenis yatnya ya terdapat dewa yatnya atau korban suci yang dipersembahkan kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Nah, yang kedua ada resi yatnya adalah suatu penghormatan terhadap atau korban suci yang dipersembahkan kepada Maharesi. Nah, yang ketiga ada Pitrayatnya, adalah suatu penghormatan kepada sang leluhur. Nah, yang keempat itu terdapat Manusayatnya, adalah korban suci yang dipersembahkan kepada manusia. Nah, yang kelima atau yang terakhir terdapat Bhutayatnya atau korban suci yang dipersembahkan kepada roh-roh yang tidak terlihat, namun terdapat di sekitar kita. Nah, agar pelaksanaan yatnya lebih efisien, maka ada syarat-syarat pelaksanaan yang perlu kita lakukan, yaitu sastra, srada, lascarya, daksina, mantra, nasmita, ana, sevana. Nah, disebutkan 3 kualitas yatnya, yaitu yang pertama adalah satwika yatnya. Nah, yang harus dilakukan dalam satwika yatnya adalah yatnya harus berdasarkan sastra. Dan yang kedua, pelaksana penyelenggara tidak boleh mengambil keuntungan dalam pelaksanaan yatnya. Nah, yang ketiga, yatnya harus menghadirkan sulingge. Nah, yang keempat, yajamana atau penyelenggara harus mengeluarkan daksina. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah menghadirkan suara genta dalam pelaksanaan yatnya. Nah, yang kedua adalah rajasika yatnya. Nah, dalam rajasika yatnya ini, yatnya dilakukan penuh harapan dan sekedar memamerkan doa. Nah, yang ketiga terdapat tamasika yatnya, dilakukan dengan tidak mengindahkan petunjuk-petunjuk sastranya, tanpa kidung dan tanpa daksina. Seperti itu.